شفت ياما ناس منى هتعيش العمر جنبك وبرضه ما يكفيش أحلى دنيا عندي ما تساويش إلا معاك يا رسول الله وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله مهما طول الغياب محمد مشتاق إليك والله محمد قلبي عليك صلى طال سؤالي قولي ازاي كده عشق عيوننا حد مش شايفة لو حقيقي هو غالي عليك ارضيه في الجنة تبقى معاه وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله مهما طول الغياب محمد مشتاق إليك والله محمد قلبي عليك صلى Kita itu Bapak Ustadz Zainuddin SAG kepadanya kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi halal nikah wa nasyaka wa la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabil karim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم يكونوا الفقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النساء امرأة إذا نظرت إليها أسفرت فإذا نطقت فإذا بدت حديثة إيمانها. Yang kami hormati para KUA, Kecamatan Kabupaten Madang, staf dan jajarannya, juga yang menghormati seluruh rekan-rekan penyuluh KUA Kabupaten Madang, juga pada seluruh calon-calon pengantin yang pada saat ini sedang berbahagia, mudah-mudahan selamanya bahagia. Selanjutnya pertama kita menjadikan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah karunia-Nya, nikmat walafiat, panjang umur, nikmat kesehatan dan karunia-karunia yang lainnya sehingga bisa bisa menghadiri undangan dari KUA dalam rangka mengikuti kegiatan bimbingan pranikah dan keluarga. Ini benar mau nikah semuanya? Beneran? Saya tanya makanya takutnya bohong-bohongan. Kan ada orang nikah mulutnya beneran,
karena dia nggak serius. Ada nggak? Tentunya pernikahan ini sebagai satu peristiwa yang sangat penting sekali dan perlu banyak persiapan, baik secara lahir ataupun batin. Jangan siap lahir doang, batinnya nggak siap ya. Ini lahir batin harus siap. Ini calon ini istri nih, siap nggak lahir batin nih? Siap. Siap ya. Ini siap lahir batin? Siap. Apa siap lahir? Apa itu siap batin? Siap lahir, kita berusaha berupaya semua mengikuti persyaratan untuk menuju satu pernikahan, mulai identitas, terus dan segala macam persyaratan menuju pernikahan itu semuanya dilengkapi, termasuk kegiatan hari di sini dan nanti kegiatan di acara pernikahannya lumayan cukup memakan tenaga dan pikiran. Ya, itu kesiapan lahir. Kesiapan batinnya untuk menjalani satu pernikahan dan rumah tangga itu kan perlu perlu tadi dikatakan kesiapan batin. Apa kesiapan batinnya? Itu kesiapan menimba ilmu dan pengalaman. Ilmu dan pengalaman. Apa yang dimaksud dengan ilmu pernikahan dan ilmu berumah tangga, baik ilmu ataupun pengalaman. Ilmu diambil dari aturan-aturan negara dan aturan-aturan terutama syariat agama. Pengalaman ya perlu mengambil pengalaman dari orang yang sudah menjalani rumah tangga. Di sini nggak ada yang bujangan ya. Jangan, alhamdulillah semuanya sudah berumah tangga. Sedikit banyaknya sudah banyak makan asam garam. Nggak tahu berapa asam garam dimakan ya. Ya, sedikit banyaknya sudah banyak makan asam garam dalam berumah tangga. Artinya di situ banyak pengalaman yang perlu ditimbang, diambil pengalaman. Ya, semua pasti punya pengalaman. Mendapatkan suatu masalah, kemudian solusinya bagaimana, itu sudah semuanya sudah mendapatkan pengalaman. Itu yang perlu diambil, karena kedepannya untuk menjadikan pelajaran buat kita semua. Karena nggak mustahil dalam kehidupan nanti pernikahan dan rumah tangga itu tidak berjalan secara mulus gitu aja. Nggak mulus aja, pasti ada tantangan. Nah, tantangannya ini siap kira-kira nih. Laki-laki misalnya tantangannya dia seorang seorang pemimpin dalam rumah tangga, kemudian dia belum bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Itu tantangan, itu belum memenuhi kehidupan rumah tangga, kebutuhan di rumah tangga, itu tantangan. Buat istri juga tantangan. Siap nggak kira-kira kayak gitu? Orang dua bilang sayang ya, jangan sampai kayak gitu. Jangan lagi masih ya belum jadi suami istri masih sayang. Tapi ketika udah mengenal sebuah karakter suami begini, karakter istri begini, ketika udah terbuka semuanya karakter masing-masing, kekurangan dan kekurangan masing-masing, berubah prinsipnya ya. Ketika kita sudah menyatakan pernikahan, menyatakan nikah, siap nikah lahir batin, barusan sudah diucapkan siap lahir batin, siap menerima nanti ketika seperti dikatakan tadi ya, suami tidak selamanya usahanya itu lain, ada macetnya. Bagaimana sikap istri? Nah, itu yang harus dipikirkan. Ya gua kayak gitu. Suami juga begitu. Istri yang saat ini kelihatan cantik, seperti energik, ketika sudah jadi istri beda.
malah melehoi. Ya suami harus bisa nerima itu sebagai konsep didikan istri. Makanya tadi ada hadis tuh tadi tuh, sebelum dibahas di belakangan nanti. Sebaik-baiknya wanita adalah nasi imratun bisa nazar dan salat. Baik-baiknya wanita adalah apabila dilihat oleh suami itu menyenangkan, ya dilihat oleh suami itu menyenangkan. Ini bagaimana si istrinya itu berubah. Karena suaminya lagi bokeh, suami kalau istri dilihatnya wajahnya udah dilihat udah nggak menyenangkan. Wajah nggak menyenangkan kelihatan kan? Kelihatan. Dan kayak gini, di konsep kehidupan rumah tangga yang awet ada konsep yang lagi ajarkan. Khairin nasi imratu insan langsung tailah ilaiha sarat kaiza mata atau kaiza dan hadir. Konsep yang diberikan Nabi itu ingin mencari keluarga yang sakin mawaddah warahmah, harus saling mengerti, harus saling memahami, harus memahami konsekuensi masing-masing. Apabila si suami melihat istri itu menyenangkan meskipun si suami lagi bokeh misalkan, jangan cuma menyenangkan suami lagi banyak duit doang, lagi jaya, istri menyenangkan, salah gitu. Tidak masuk ke dalam konsep Rasulullah. Ya, begitu juga sebaliknya. Dan selain zaman ta'atka, konsep yang kedua dari Rasulullah, apabila si suami memerintahkan kepada si istri, apakah dia selalu taat dalam hal-hal yang tidak berbau maksiat kepada Allah. Ya jangan sampai salah tafsir. Istri harus nurut kepada suami. Jangan sampai salah tafsir. Si suami kehabisan modal buat judi, minta tambahin ke istri karena tadi bilang harus taat kepada suami, ditambahin modal judi. Salah benar. Yang ketiga, izagib tai anha apabila si suami lagi nggak ada, si istri itu menjaga kehormatan dirinya, menjaga anak-anaknya, menjaga harta. Jangan mentang-mentang suami lagi nggak ada, abul-abulan, ulin kemana-mana, ke Baturan, ke teman-teman lamanya. Satu langkah dari rumah tanpa izin suami, haram berdosa. Itu konsep untuk menuju keluarga yang sakinah mawaddah. Siapa gitu? Hah? Istri tadi harus mengatakan tiga perkara. Atap. Ya. Kembali ke dasar. Pernikahan adalah berdasar pada dua pedoman. Pedoman Undang-Undang Dasar Negara. Pedoman dasar yang digunakan oleh negara. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 16 2019 ya. 2019 itu diantaranya mengatur tentang usia pernikahan dan banyak yang lainnya yang dibolehkan pernikahan di Indonesia ini, yaitu usia harus berumur 19 tahun. Ini udah cukup semuanya. Udah cukup 16 tahun. Udah. Kalau belum cukup berarti pulang lagi kan. Pulang lagi. Lapor RT belum bisa nikah saya. Belum cukup umurnya. Cukup ya? Gak ada masalah? Alhamdulillah. Berarti lanjut nih. Duduk sini lagi. Ya. Lanjut. Ya, 19 tahun. Baik. Ketika kalau kurang dari 19 tahun itu harus ada proses yang dilalui lagi, itu melalui pengadilan agama ya, yang di Pemda. Pengadilan agama? Pemda? Pernah Pemda? Pak Sari? Pak Sari itu?
Tahu ya? Kalau laki-laki mungkin sering ada selingkuh. Harus ada proses gimana? Selanjutnya pedoman yang kita gunakan dalam pernikahan itu diantaranya yaitu berdasar pada aturan syariat agama. Apa itu? Jika pernikahan tidak berdasar atau tidak mengikuti aturan-aturan syariat agama, maka pernikahan itu tidak sah. Apa itu aturan-aturannya? Kita lihat dari definisinya dalam arti nikah, ya, atau definisi nikah yang kami ambil dalam kitab fikih ya, di situ di dalamnya ada satu definisi, suatu pengertian, suatu pengertian tentang nikah. Nikah di situ dalam definisinya adalah al-aqdul masyhur al-mustamilu ala syurutul arba'. Satu akad yang masyhur yang meliputi di dalamnya syarat dan rukun. Mungkin pernah dengar bahwa nikah itu adalah ibadah. Karena nikah itu ibadah, maka dalam satu aturannya sama seperti ibadah-ibadah yang lain, yaitu memiliki syarat dan rukun. Sama seperti sholat. Syarat sah sholat apa? Di antaranya adalah suci dari Islam, kemudian suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ya. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Mensucikan hadas kecil dengan cara apa? Mensucikan hadas kecil dengan cara wudu. Mensucikan hadas besar dengan cara mandi. Mandi apa? Mandi kembang. Mandi jun. Mandi besar atau mandi jun. Nah ini sudah bisa nih. Wudunya harus sudah bisa, apalagi udah dewasa gitu. Disebut dengan mukallaf. Udah boleh nikah berarti orang yang sudah mukallaf. Orang yang mukallaf itu adalah orang yang sudah wajib melaksanakan hukum-hukum Allah. Yang wajibnya harus dijalankan, yang dilarang Allahnya harus ditinggalkan. Beda orang yang belum dewasa. Orang yang belum masuk akil balik, dia nggak terkena atau nggak wajib melaksanakan hukum-hukum Allah. Yang wajibnya dia tinggalkan, dosa nggak? Anak-anak wajib nggak sholat? Anak-anak yang belum dewasa, yang belum masuk akil balik, wajib nggak sholat? Enggak. Ketika dia tinggalkan, dosa nggak? Ketika dia laksanakan, berpahala nggak? Berpahala. Buat siapa? Anak-anak yang belum akil balik melakukan sesuatu yang diharamkan Allah, minum minuman keras, dosa nggak? Anak-anak yang belum balik, masuk akil balik, minum minuman keras, dosa nggak? Iya, cengar-cengir doang ini. Ayo, dosa nggak? Dosa. Tadi yang meninggal, yang melaksanakan sholat, yang dapat pahala, hanya mana sih? Belum balik. Nggak boleh. Kata siapa? Nggak baik juga buat kesehatan. Nggak baik juga buat kesehatan. Anak-anak belum balik nggak tahu kan anak. Kamu juga anak-anak. Jadi begini Neng. Nih sekali. Tadi buat anak yang belum balik itu terlepas dari hukum-hukum Allah. Apapun yang dilakukan, meninggalkan sholat, melakukan segala Allah, nggak dosa, nggak ada. Karena dia belum terbebani oleh hukum. Ngajinya, ngaji di rumah ya, di rumah, insya Allah di majelis taklim itu banyak dibahas tentang fikih tata cara ibadah, tata cara kehidupan rumah tangga. Kalau mengaji lagi, wudunya yang belum rapi, bacaannya ataupun cara pembasuhannya yang belum rapi, belajar lagi itu. Karena ini terutama laki-laki calon pemimpin dan akan memberikan didikan yang baik kepada keturunannya. Karena pernikahan itu adalah
Pertama tadi memiliki cita-cita memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keluarga yang tentram, penuh kasih sayang. Kemudian punya anak soleh. Bagaimana bisa punya anak soleh sementara bapak ibunya belum berusaha untuk soleh? Bisa nggak kayak gitu? Bisa terbentuk gak? Hah? Mustahil. Kalau bukan karena keajaiban. Kita pengen punya anak soleh, tapi kita nggak berusaha untuk soleh. Sedangkan anak soleh itu ada anak yang mahal. Anak soleh adalah anak yang mahal, anak yang diharapkan oleh keluarganya, manfaat pada keluarganya, manfaat pada dirinya, manfaat pada masyarakat, manfaat pada bangsa dan anak soleh itu anak yang sangat menguntungkan. Tapi kalau sebaliknya, anak yang tidak soleh, naudzubillah min dzalik. Orang tuanya masa bodoh, anak belajar agama mau kagak, mau ngaji mau kagak diantepin, masa bodohin. Lu belajar mau pintar mau kagak masa bodoh. Itu nanti akan kembali pada orang tuanya. Ketika anak terbentuk anak yang tidak soleh, anak banyak kasus dengan polisi, banyak masalah dengan polisi, banyak masalah dengan masyarakat, bikin online. Itu yang nanti ketemuan siapa? Enggak hanya bersangkutan kepada yang bersangkutan anak itu enggak, tapi kepada orang tua. Itu yang harus kita pikirkan di situ. Ya, harus betul kita punya cita-cita, ya, solehkan diri kita, keluarga kita, anak kita, supaya anak itu betul-betul manfaat untuk dirinya juga, untuk keluarganya, masyarakat, bangsa dan ya. Ya, ngaji lagi ya. Baik Stalim cuma bapak kumpul sama gabung, jangan gengsi. Saya masih muda, masuk gabung sama aki-aki. Iyalah, saya masih kasep begini, bujangan atau masih muda gabung sama aki-aki. Malu dong, jangan. Nggak ada udahnya kayak gitu. Kan akan membentuk keluarga yang sakit mau ada orang mau untuk membentuk diri kita soleh, ya, bentuk anak-anak dan sebagainya. Kita akan sebentar lagi kita akan menjadi contoh. Sebentar lagi ini kaum calon bapak, calon ibu akan menjadi contoh anak-anak. Mau dikasih contoh yang bagaimana pada anak kita. Pastinya kita akan memberikan contoh yang bagus, yang bermanfaat. Yang jelek jangan sampai kelihatan, jangan sampai ke contoh. Jangan sampai ke contoh kan. Karena itu suatu saat akan menimpa pada diri kita. Kejelekan diri kita kemudian ditiru oleh anak itu akan kembali kepada kita, menimpa pada diri. Paham ya? Ya, tadi syarat nikah ada syarat, ada rukun. Tadi harus dalam keadaan beragama Islam, itu syarat nikah. Dan Islamnya betul-betul Islam yang bukan hanya di KTP doang tercantum, ya. KTP tertulis agama Islam, tapi dia nggak sholat, nggak ngaji, nggak puasa, nggak. Itu namanya Islam. Jangan kayak gitu. Ya, untuk menyempurnakan keabsahan pernikahan, sempurnakanlah oleh diri kita, keislaman kita, sholatnya, jangan sampai ada yang bolong-bolong. Bolong-bolong tau gak? Yang 5 waktu itu dipenuhi. Kemudian sudah terpenuhi 5 waktunya, sempurnakan lagi sholat itu dengan cara masjid. Insya Allah akan sempurna. Insya Allah kita akan mendapatkan kesempurnaan dalam sholat. Kita sholat berjamaah, bentuk laki khusus ya, laki khusus, merupakan sunnah, mau berjamaah mau enggak, mau punya sun, laki wajib. Karena akan banyak manfaat. Kemudian nanti ketika kita udah punya anak, udah bisa ngelihat kita sering bolak-balik ke masjid, itu akan dilihat oleh anak. Oh bapak, ayah, bapak pulang dari masjid tiap hari 5 kali. Ya kalau anak itu akan dengan tanpa kita banyak bicara pun anak melihat itu sudah menjadi contoh, akan tertanam nanti di pikiran. Nanti anak akan seperti itu.
ketika anak sudah terbentuk soleh-soleha, insya Allah ilmu pengetahuan apapun ya akan dia bisa kuasai sesuai dengan kemampuan akal dan ya itu sholat ilmu ya Islam. Kemudian yang kedua adalah balik yang paling adalah balik syarat dari pernikahan ya. Balik itu tadi, balik itu adalah orang yang sudah mukallaf tadi. Batasan balik ini harus tahu juga batasan balik supaya kedepannya nanti ya bisa harus paham lah. Batasan balik bagi laki-laki adalah secara umumnya baik laki ataupun perempuan tamal muharram syarat sempurna 15 tahun. Batasan balik laki-laki adalah di awalnya adalah itu mimpi basah keluar sperma, maka itu tanda bahwa orang itu adalah sudah menjadi orang yang mukallaf, orang yang sudah wajib melaksanakan hukum-hukum Allah. Yang wajibnya harus dilaksanakan, yang haramnya harus ditinggalkan. Perempuan, kemudian laki-laki masih laki-laki, ketika sudah balik wajib hukumnya menutup aurat laki-laki batasannya lutut sampai di atas bos. Ketika laki-laki sholat pakai anduk aja Allahu Akbar, saya nggak sholat pakai anduk doang, nggak pakai apa-apa, nggak pakai celana kan? Pakai anduk doang, gitu ya. Menutup jatuh besar dari bawah lutut. Allah, sah nggak sholatnya? Sah. Kenapa tuh? Berarti ketahuan jarang ngaji. Makanya saya menekankan ini harus rajin ngaji lah biar tahu hukum ya, hukum mendidik anak gimana gini. Wah banyak kata-kata ya. Wudhu yang benar gimana, baca Al-Quran yang benar gimana ya. Sah sholatnya karena sudah cukup menutupi aurat, sudah cukup, cuma tidak sok kecuali zaman dulu, zaman Belanda pakai karung goni segini doang salah. Zaman now juga zaman Belanda, zaman zaman dulu ya. Nah kemudian perempuan, ciri-ciri batasan balik, awal baliknya adalah menstruasi. Pernah menstruasi? Ya itu nggak sama ya usianya ya. Ada yang mulai 8 tahun, 9 tahun sampai 15 tahun menstruasi. Nah, paling lama menstruasi adalah seminggu. Ada lagi? 5 hari. Ada lagi? Paling 8 hari. Lagi? Hah? 9 hari. Minggu. Rata-rata. Ini jawaban nggak ada yang sesuai dengan kaidah syariat fikih. Menurut kaidah fikihnya adalah paling lama menstruasi itu adalah 15 hari. Itu dalam buku syariat itu ada seperti paling lama 15 hari. Kok ditentukan begitu? Selama 15 hari itu keluar darah, dia tidak wajib sholat. Nah, ketika dia 15 hari sudah lebih 15 hari ke 16 hari, maka 16 harinya meskipun dia keluar darah itu sudah wajib. Kenapa? Hah? Darah penyakit. Disebutnya apa namanya? Ngaji deh. Ya, ngaji. Namanya darah istihadah, darah penyakit. Nah ini perlu paham laki-lakinya. Laki-laki perlu paham juga. Oh main lama amat sih. Juga kali 15 hari. Nah itu fikih menentukan seperti itu. Ketika sudah 15 hari kemudian masih keluar darah, itu bukan darah haid,
namanya darah penyakit atau darah istihadah dalam fikihnya. Ketika sudah terjadi seperti itu harus segera dibawa ke dibawa ke periksa dah kayak gitu mah. Tapi itu sudah wajib sholat, ya, sudah wajib sholat. Ini laki-laki baru paham kan? Baru paham tentang itu kan? Iya, kalau kudu paham, ya. Dan laki harus bisa tegas juga. Udah lewat 15 hari, jadi si istri nggak mau sholat itu diomelin, ya, kudu diomel, kudu dibilangin, karena itu wajib. Kalau suami membiarkan, maka suamilah yang berdosa. Ketika suami sudah ngasih tahu dan istrinya nggak melaksanakan juga, itu tanggung jawab sendiri. Paham ya? So, berhubung waktu terbatas, mohon maaf segala kekurangannya. Jadi intinya lanjutkan di rumah banyak-banyak gerakan sholatnya, gerakan sholatnya yang bagus gimana, dan cara berwudu bagaimana, belajar lagi di rumah. Ke guru-guru yang pernah ngajarin kita, soal sekalian minta doa bahwa kita ini mau nikah, ya. Mau nikah, sholat minta doanya. Kalian ajarin saya lagi bacaan Quran yang benar, bacaan sholat yang benar bagaimana, ya. Udah, jangan pernah meninggalkan ngaji sampai akhir hayat kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian kita. Mudah-mudahan menjadi bekal, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, terutama yang akan melaksanakan mulai masuk ke rumah tangga. Dan